Pesantren Al-Muhajirin Antang ini berdiri pada tahun 2001, yang awalnya kemarin santrinya sekitar 48 santri. Alhamdulillah kalau sekarang sudah memiliki santri sebanyak 812 santri. Untuk yang Madrasah Ibtidaiyah itu ada 11 kelas, untuk yang Sanawiyah ada 15 kelas, yang untuk Madrasah Aliyah ada 7 kelas, kemudian ada ruang tahfiz sendiri, kemudian ada ruang tahfiz diniyah. Alhamdulillah kita mendirikan pondok ini dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang istilahnya kurang agama, terutama untuk yang di daerah-daerah terpencil. Artinya walaupun mereka buta tentang agama ataupun belum bisa ngaji, itu yang kita cari malah. Ya, berarti jadi, masih diterima ya Pak? Iya, kita terima. Segera di Bahalap TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman Islami, kembali lagi berjumpa bersama saya Putri Ajara dalam Dakwah Islami Bahalap TV. Kali ini Dakwah Islami sedang berada di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kabupaten Kapuas. Langsung saja kita lihat keadaan pondok pesantren dan langsung berbincang dengan pimpinan pondok pesantren. Baik pemirsa Dakwah Islami, kali ini kita sudah bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang. Assalamualaikum Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan keadaan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang. Boleh diceritakan sedikit nih Pak kepada pemirsa yang sedang nonton sejarah dari berdirinya Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini? Terima kasih Mbak yang telah memberikan waktu kesempatan kepada kita. Pondok Pesantren Antang ini, Al-Muhajirin Antang ini berdiri pada tahun 2001, yang pertama di Murung Keramat, masih dalam Kecamatan Selat, di seberang atau di belakang perusahaan Plywood Antang. Itu tahun 2001 sampai dengan 2012 akhir, karena mayoritas santri yang ada itu dari anak-anak karyawan dan sebagian dari luar daerah, karena pada tahun 2012 itu perusahaan sudah di PHK semua. Alhamdulillah di akhir 2012 itu dapat lokasi baru, di sini, dan langsung didirikan bulan Oktober tepatnya. Nah, ini sampai sekarang Alhamdulillah menjalani yang 7 atau 8 tahun ini, yang awalnya kemarin santrinya sekitar 48 santri pertama, karena dalam keadaan darurat, juga penampungan santri juga dalam keadaan darurat. Alhamdulillah kalau sekarang sudah memiliki santri sebanyak 812 santri. Alhamdulillah, berarti sudah berkembang pesat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, dan ini juga adalah lokasi baru. Untuk santriwan dan santriwatinya itu sendiri Pak, biasanya dari mana Pak? Di berbagai kecamatan dan kabupaten lain juga ada. Jadi diantaranya ada dari Sampit, kemudian dari Pangkelambun, Palangkaraya, Pujon, kemudian dari Mentangai, Dadahup, dan juga dari Banjarmasin juga sudah mulai masuk ke daerah kita. Berarti banyak sekali ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kegiatan santriwan dan santriwatinya Pak selama di pondok pesantren itu apa aja? Karena pondok ini bukan salafi, artinya bukan hanya khusus mengajarkan agama, tapi juga ada pembelajaran umum. Ada umum. Jadi sifatnya formal ya, sifat formal. Jadi ada beberapa tingkatan ya, ada Madrasah Ibtidaiyah, ada Sanawiyah, ada Aliyah, kemudian ada Tahassus Diniyah, itu khusus untuk pondok, pembelajaran pondok saja, kecuali hari Sabtu urusan belajar umum. Kemudian ada lagi
tahfidul Quran untuk putra dan putri. Untuk menghafal Quran ya Pak Menghafal ya? Quran. Iya. Berarti seputar kegiatan dan jenjang pendidikannya juga di sini cukup banyak ya Iya, Pak ya? alhamdulillah. Kalau rutinitas dari santriwan dan santriwati atau setiap malam mereka ada belajar mengaji atau apa gitu Pak untuk kegiatan santriwan dan santriwati selama di sini? Iya, dari masih. Jadi untuk kegiatannya dari pagi itu jam 2:30 udah bangun. Ya, 3 sholat tahajud sampai waktu subuh. Mungkin nanti istirahat sebelum sholat subuh sekitar 10 menit istirahat, dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Kemudian sesudah sholat subuh itu ada sedikit wejangan untuk santri-santri biasanya baik yang putra ataupun yang putri. Iya. Kemudian mereka istirahat makan sekitar jam 6 mereka udah mulai masuk kegiatan pagi, yaitu ada yang belajar Iqra, ada yang belajar Al-Quran. Kemudian setelah itu sekitar setengah jam sholat duha berjamaah. Sholat duha dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya. Dan untuk kegiatan ekskul yang lain itu setiap Jumat sore dan Ahad sore itu ada silat. Ada silat Ada juga. silat, Iya. kemudian ada paskibra ya, yang penggerek bendera itu. Iya. Nah, penggerek bendera juga ada. Kemudian kegiatan-kegiatan lain juga kegiatan utama untuk kegiatan keagamaan itu seperti habsi itu, kemudian ada pembacaan burda, kemudian ada pelatihan dakwah atau Muhadarah ya, Pak, muhadarah. ya? Iya. Iya. Berarti cukup pesat ya Pak ya untuk kegiatan santriwan dan santriwati selama di pondok. Untuk ruang kelasnya sendiri Pak, apakah jadi satu dengan asrama atau terpisah? Terpisah. Terpisah ya Pak ya? Terpisah. Jadi untuk yang madrasah ibtidaiyah itu ada 11 kelas. Untuk yang sanawiyah ada 15 kelas. Yang untuk madrasah aliyah ada 7 kelas. Kemudian ada ruang tahfiz tersendiri. Kemudian ada ruang tahfiz diniyah. Itu sementara itu. Untuk fasilitas pondok pesantren di sini Pak, selain ruang kelas yang sudah Bapak sebutkan, apakah memiliki fasilitas-fasilitas yang lain untuk menunjang tumbuh kembang karakternya santriwan dan Iya. santriwati? Ada. Jadi perpustakaan juga ada. Ada ya. Kemudian ruang laboratorium, komputer, ruang komputer juga ada. Kemudian ada UKS-nya juga ada. Kebetulan itu ada kegiatan biasanya itu untuk PMR ya, palang merah Remaja ya. Baik Pak, tadi kan kita berbicara santriwan dan santriwati nih Pak. Apakah memiliki persyaratan tersendiri untuk masyarakat atau yang punya anak tuh yang pengen masukin anaknya ke sini? Apakah memiliki syarat khusus harus bisa ngaji atau apa gitu Pak? Alhamdulillah kita mendirikan pondok ini dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang istilahnya kurang agama, terutama iya. untuk yang di daerah-daerah terpencil. Iya. Artinya walaupun mereka buta tentang agama ataupun belum bisa ngaji, itu yang kita cari malah. Iya, berarti Jadi, masih diterima ya Pak iya, ya? kita terima. Dan diberikan pelajarannya juga ya Pak ya? Iya. Nah, jadi kita tidak ada membatasi, cuman yang pembatasan cuman batas santrinya aja. Jadi misalkan kita tahun ini kita penerimaan 300, berarti kalau sudah selesai 300 sudah tidak menerima lagi yang lain. Oh ya. Dibatasi santri. Karena di sini kan santriwan dan santriwatinya cukup banyak ya Pak, yang mendekati 1000 ya. Iya. Untuk tenaga kerjanya itu berapa banyak Pak kalau boleh tahu? Ada 70. 70 Ada ya 70, Pak ya. iya. Masya Allah, berarti sudah cukup berkembang dengan pesat ya Pak ya Ya, pondok alhamdulillah. pesantren ini, alhamdulillah. Baik Pak, untuk asrama putra dan putri itu terpisah atau masih dalam satu area itu Pak? Untuk yang putra kita ambil sebelah kanan menghadap barat, yang kemudian yang di timurnya untuk putri J terpisah. Ada 2 tempat. Iya. Dan insya Allah mungkin tahun depan kita berusaha nanti untuk putri memang tersendiri. Ada 3 kilo dari sini mungkin. Cukup jauh ya Pak ya. Untuk pembelajaran di pondok pesantren ini, santriwan dan santriwatinya masih dalam satu kelas atau beda kelas itu Pak? Beda kelas. Beda kelas beda ya Pak ya, kelas, berarti iya. memang terpisah ya Pak ya.
Berarti kegiatan rutinitas seperti mengaji juga dibedain ya. Terpisah. Ya, ini Pak, biasanya pondok pesantren itu kan tidak memperbolehkan santriwan dan santriwatinya membawa handphone. Ya. Jadi kalau di pondok pesantren ini bagaimana Pak? Kita kebetulan di sini sanksi untuk peraturan itu kita hanya mempergunakan poin. Poin ya Pak ya? Poin. Jadi poin itu cuman setiap santri dikasih 10 poin untuk menjaga selama 3 tahun. Oh, 10 poin. 10 poin Selama 3 tahun. yang selama 3 ya. tahun. Jadi diantaranya itu dilarang pacaran. Oh, dilarang pacaran. pacaran. Jadi kalau pacaran itu dapat 3 poin. 37 dong berarti ya. 37. Nanti bawa HP itu 3 poin juga. Nah, ya tinggal 4 tuh. Kemudian obat-obatan dan ngerokok itu 3 poin. Nah, jadi kalau udah sampai 3 kali SP, 3 kali peringatan, itu peringatan akhir. Kalau udah habis, itu kita keluarkan. Berarti begitu ya Pak sistemnya di sini. Baik Pak, karena sekarang kan sedang pandemi ini. Bagaimana proses pembelajaran di pondok ini sendiri Pak? Untuk masa-masa pandemi ini, alhamdulillah udah jalan 9 bulan. Ini kita daring. Memang banyak keluhan sekali dari orang tua ataupun masyarakat yang daerah terpencil ya Pak daerah ya, susah terpencil, jaringan juga susah, sehingga mereka ini banyak menuntut untuk bisa tatap muka. Memang pada dasarnya ya satu sudut ada positif, tapi lebih banyak negatifnya kayaknya. Iya. Lebih banyak negatifnya dalam pembelajaran. Tadi kan juga kita sudah melihat di sana sudah ada beberapa santri, berarti sudah diperbolehkan ya Pak ya untuk kembali lagi ke asrama. Itu bukan diperbolehkan, mereka boleh masuk dengan ketentuan persyaratan dari pondok pesantren. Yang pertama, dia harus membawa rapid test. Oh, tetap Rapid mengikuti test, protokol jadi kesehatan. protokol kesehatan. Apabila reaktif, itu langsung di swab ya. Swab kalau dia memang positif, itu karantina selama 14 hari di rumah. Jadi kalau sudah selesai nanti rapid yang kedua, kalau sudah negatif barusan boleh masuk. Iya, berarti di sini juga tetap mengikuti protokol kesehatan ya Pak ya. Ya Pak, berbicara pondok pesantren nih Pak, dari awal berdiri sampai sekarang, apakah pernah mendapat kendala atau apa dalam wina santriwan dan santriwati yang cukup banyak ini Pak? Ya alhamdulillah, yang namanya yang kita hadapi ini kan barang bergerak, otomatis pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Jadi kadang masalah kendala dengan santrinya, kadang dengan orang tuanya juga pasti ada yang kurang pengetahuan lah. Jadi tentang kepondokan mereka agak ini, karena orang tuanya mungkin tidak pernah mondok sehingga melihat pondok. Karena kebanyakan kan orang cuma lihat luar bagus gitu loh, anaknya bagus, santrinya bagus, yang kemudian orang tua kepengen, oh ternyata pondok begini, agak tegas segala macam. Jadi kemudian yang kendala terberat itu kita di bangunan, fasilitas. Karena ini kan kita cuma swadaya masyarakat, jadi masuk bantuan langsung kita kerjakan, Alhamdulillah dari awal kemarin itu model awal kita membangun pondok ini sekitar 100 juta. Jadi kalau omset yang sudah ada di sini sampai sekarang 8 tahun mendatang ini kurang lebih 4,6 M yang masuk. 4,6 M ya Pak, dan itu dari swadaya ya Pak ya? Swadaya. Alhamdulillah. Baik, selain dari itu Pak, apakah ada kendala misalnya dalam proses pembelajarannya Pak, dalam pembelajaran agamanya, misalnya apa kendalanya selama ini Pak, selama berdiri? Pada dasarnya ya kita sampaikan tadi bahwasanya kendala yang utama, yang pertama biasanya itu bagi santri-santri baru, terutama yang daerah, memang agak berat dalam pembelajaran, utama dalam bahasa Arab ya. Karena di sini kita lebih mengutamakan ke Al-Quran, jadi agak terlambat pembelajaran kadang-kala, sehingga pondok itu kan juga mempergunakan pembelajaran kitab kuning juga dipakai, sehingga mereka agak lambat dalam perkembangan. Memang
Itu setiap tahun itu yang 300 itu biasanya kita terima santri, itu langsung kita tes baca Al-Qur'annya bagaimana. Kalau tidak bisa ngaji kita ajari lagi dari awal, yang kurang bagus panjang pendeknya kita kembalikan ke Iqra. Kemudian yang bacaannya yang agak baik itu bisa langsung ke Al-Qur'an. Jadi 300 ya paling enggak setiap tahun itu yang tembus sekitar 4 atau 5 orang saja yang mampu ke 4 Al-Qur'an. sampai 5 orang ya Pak ya. Dan sisanya dibina. Oh, sisanya berarti masih perlu pembelajaran ekstra ya Pak ya Pak. Pagi sama malam. Pagi dan malam. Itu berarti sudah ada ustadz dan ustazah tersendiri ya Pak ya. Ya, sebelum kita menutup acara hari ini Pak, boleh sampaikan sedikit harapan dan pesan Bapak untuk teman-teman Islami yang sedang menonton. Karena biasanya wabah pandemi ini masih belum berakhir. Begitu juga dengan teman-teman Islami mungkin untuk keimanannya juga berkurang Pak. Boleh sampaikan harapan dan pesan Bapak. Ya, masih kepada pendengar sekalian dakwah Islami. Kita berharap di masa pandemi ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya musuh yang kita hadapi ini ada musuh yang tidak terlihat. Artinya kita waspada, tetap kita mempergunakan protokol kesehatan, kita jaga betul-betul, jangan meremehkan, karena ini penyakit memang ada. Kemudian satu hal lagi, janganlah kita terlalu takut dengan masa-masa yang sedang masa-masa pandemi ini, tapi lebih dekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Lebih mendekatkan diri kepada Allah ya Pak ya, untuk minta selalu dalam kelindungan Allah. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Ya baik pemirsa, teman-teman dakwah Islami, kita sudah berbincang dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Baik pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Putri Ajara dalam dakwah Islami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.